Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video ini kita akan membahas kronologi lengkap peristiwa penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution yang merupakan target utama dari sebuah gerakan 30 September yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Dalam video ini, sudut pandang cerita diambil berdasarkan alur cerita dari film pengkhianatan G30 SPKI. Jadi, saya disclaimer dulu di awal bahwa penjelasan dalam video ini jangan teman-teman terima mentah-mentah sebagai suatu kebenaran. Silahkan teman-teman cross-check lagi dengan menonton video-video dari channel lain atau sumber-sumber yang lebih terpercaya dan kredibel seperti di buku misalnya dan lain-lain. Karena sekali lagi, sudut pandang cerita yang akan dibahas di sini diambil dari sebuah film dokudrama yang sampai saat ini pun masih menyimpan banyak kontroversi di dalamnya. Oke, semoga dapat kita pahami bersama ya. Lantas, bagaimana kronologi peristiwa penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution dalam film pengkhianatan G30 SPKI? Yuk kita mulai. Malam itu, pada tanggal 30 September 1965, Jenderal Abdul Haris Nasution baru saja pulang dari dinas. Rumah Jenderal Nasution berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasinya berdekatan dengan rumah milik Wakil Perdana Menteri II, Dr. Johannes Laimena. Saat itu, salah satu penjaga rumah Laimena, polisi Karel Satswitumbun, terlihat hendak beristirahat. Jenderal Nasution kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati putrinya, Ade Irma Suryani, sudah tertidur pulas. Sementara istrinya, Johanna Sunarti, masih terjaga guna menyambut sang jenderal. Di sisi lain, ratusan anggota pemuda rakyat dan gerwani tampak sedang berkumpul di Lubang Buaya. Malam itu, mereka tampak antusias dan meneriakkan kalimat "Ganyang Kafir" untuk sosok jenderal yang nantinya akan mereka adili. Karena itulah kawan, jenderal kafir itu menolak buruh dan tani dipersenjatai, menolak kita sebagai angkatan kedua. Ganyang kafir! Hidup Bung Karno! Hidup ini! Hidup buruh dan tani! Sementara itu, para pentolan-pentolan G30S sedang menyusun sebuah operasi. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan Komando Basis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati, dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif yang ditugaskan untuk menculik para jenderal, baik hidup ataupun mati. Pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati, Letnan Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari Satuan Tugas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara 7 jenderal yang akan diculik adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Dalam buku Julius Poor, G30S Fakta atau Rekayasa, disebutkan bahwa pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Jenderal Abdul Haris Nasution dipimpin oleh pembantu Letnan II Jahurup dari Resimen Cakrabirawa. Pasukan yang dipimpin oleh Pelda Jahurup terdiri dari 1 regu kawal kehormatan Cakrabirawa, 1 peleton Yon 530 _para Brawijaya, 1 peleton Yon 454 _ para Diponegoro, dan 1 peleton pasukan pertahanan Pangkalan Auri. Tak hanya itu, pasukan ini juga mendapat dukungan 1 peleton sukarelawan pemuda rakyat. Waktu kita sangat terbatas. Gunakanlah secara cermat dan tepat. Ada pertanyaan? Laksanakan. Siap. Sekitar pukul 3 dini hari, pasukan Jahurup kemudian berangkat menuju kediaman Jenderal Nasution di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Regu yang dipimpin seorang tentara dengan pangkat pembantu Letnan 2 ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Sekitar 100 pasukan datang dengan 3 truk, 1 power wagon, dan sebuah gas. Sesampainya di lokasi, mereka langsung melucuti para penjaga yang ada di sana. Mendengar kegaduhan, Karel terbangun dan berusaha mengambil senjata. Namun naas, ia langsung diberondong peluru sehingga membuatnya gugur saat itu juga. Angkat tangan! Setelah membereskan penjaga rumah, regu penculik yang dipimpin Kopral 2 Hargiono selanjutnya menuju ke kamar Nasution. Sementara yang lainnya bersiaga dengan mengambil posisi mereka masing-masing untuk mengepung kediaman sang jenderal. Mendengar suara langkah kaki, Johanna Sunarti terbangun dari tidurnya. Dia kemudian berusaha mengintip dari balik celah pintu. Nasution pun ikut terbangun. Johanna kemudian berbisik kepada sang jenderal bahwa ada pasukan Cakrabirawa di luar. Nasution lalu mencoba membuka pintu untuk mengecek keadaan. Saat pintu dibuka, tembakan menyasar ke arahnya. Sontak Nasution kaget dan langsung mengunci pintu. Adik Irma kemudian terbangun dan ikut tiarap bersama ayahnya. Sementara Johanna berusaha menahan pintu kamar. Mendengar suara tembakan, adik Nasution, Mardiah, yang tidur di kamar sebelah kemudian bergegas menyelamatkan keponakannya, adik Irma. Mardiah menggendong adik Irma untuk dibawa menuju kamar lain. Namun naas, Mardiah salah buka pintu yang membuat adik Irma terkena tembakan dari salah satu pasukan penculik. Anak Nasution yang lain, Yanti, yang juga terbangun, kemudian keluar, lompat jendela menuju ke kamar ajudan Nasution, Leto Pierre Tandean. Nasution yang merasa terkepung kemudian disuruh oleh ibunya untuk melarikan diri dengan melompat pagar rumahnya menuju pekarangan rumah duta besar Irak. Namun naas, aksinya dipergoki dan tembakan peluru sempat mengarah ke arahnya. Meski Nasution sempat terluka di bagian kakinya, namun ia beruntung karena tidak dikejar oleh pasukan Cakrabirawa. Nasution pun akhirnya berhasil selamat dari aksi penculikan tersebut. Jangan bergerak!